Salam kejujuran. Alhamdulillah, hari ini 25 Desember 2025, sehat walafiat. Masih bisa jalan pagi sambil berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Tadi beli terong, ini laos, terong, terus ini terong ini sekilo lebih, dihargai Rp6.000. Nanti dimasak terong balado, mantap, enak. Rp6.000 sekilo lebih. Ini cabai besar seperempat Rp8.000. Kemarin itu naik harganya, hari ini turun jadi Rp8.000. Kalau lebih sudah turun harganya, beli seperempat sekalian. Kemudian beli tomat 3, dan beli cabai, apa ini? Minyak goreng. Jadi total semua sama daun salam total semua itu tadi Rp34.000. Selain telur itu belinya di tempat lain, setengah kilo 14.500. Ini 17.500. Minyak terongnya 6.000 tambah 8 sama apa ini sama laos sama tomat tadi 3. Terus dihitung totalnya itu 34.000. Setelah di total ditambahi lagi telur, tambahi lagi tomatnya 2. Alhamdulillah masih bisa berbelanja hari ini. Kirain libur Pak Ijonya karena tanggalan merah, ternyata masih jualan. Nah, kita beli masak yang murah meriah, terong balado, sangat enak. Kalau balado biasanya itu identiknya dengan Minangkabau, Sumatera Barat. Alhamdulillah masih bisa berbelanja, masih bisa jalan pagi, tetap bersyukuri apapun kondisinya. Nah, mari kita mulai berbuat dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Dengan cara menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah, dan dipertanggungjawabkan. Agar kita bisa tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, untuk menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Berserah diri, nurut
ikut, jika ada kata-kata lain, manut. Mungkin di awal kita terpaksa melaksanakan, contoh perintah sholat, awal-awal pelaksanaan terpaksa, diawasi orang tua, disuruh orang tua, ayo sholat, nanti nggak sholat berdosa, masuk neraka. Ayo belajar, nanti nggak belajar, nggak pinter. Dan seterusnya. Sholat, belajar dalam keterpaksaan pada awalnya. Tapi semakin berjalannya waktu, kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus belajar? Dimunculkan kesadaran seperti itu. Oh, ternyata Al-Quran itu untuk orang yang berilmu. Berarti kalau berilmu saya kan harus banyak belajar supaya ilmu saya bertambah, semakin luas, semakin dalam. Oh, ternyata sholat itu untuk ini ya, pantas dulu orang tua bapak ibu kok maksa-maksa untuk sholat waktu masih kecil. Bahkan sampai remaja pun kadang-kadang ada lupa, orang tua mengingatkan. Semakin berjalannya waktu bertambah ilmu pengetahuan, cara belajar berbeda. Sekarang zaman teknologi, berbagai macam pembelajaran bisa dicari, bisa dilihat melalui internet. Bertambah ilmu. Oh, belajar tidak hanya di tempat, di sekolah-sekolah formal sampai ke tingkat kuliah. Di luar itu pun ada tempat-tempat untuk belajar, bisa sendiri ataupun berkelompok atau bersama keluarga, berbagai macam materi belajar. Mungkin di pendidikan formal ada kurikulumnya tertentu yang harus dilewati, tertata rapi per tingkat, per jenjang pendidikan. Kalau yang non formal ada kurikulum tersendiri untuk non formal, tapi bagi yang belajar secara mandiri, belajar otodidak atau belajar dengan sendirinya, nggak ada melalui jenjang pendidikan, melalui internet kalau zaman sekarang. Oh, kalau sholat itu harus begini, sholat yang tepat waktu itu seperti ini. Muncul kesadaran dari situ. Oh, setelah sholat ternyata apa yang saya ucapkan dalam sholat, apa yang ayat-ayat yang dibaca di dalam sholat, ataupun kalimat-kalimat yang saya ucapkan sehari-hari, ternyata dipertanggungjawabkan ya kepada Allah. Kalau saya berbuat baik dibalas dengan kebaikan, berbuat tidak baik dibalas dengan ketidakbaikan. Di bumi saja selama masih hidup, kebaikan itu ada balasannya dari Allah. Tetapi melalui siapa, kepada siapa, kapan dan bagaimana, itu yang tidak kita ketahui. Kita berbuat baik kepada seseorang, tahu kita ilmunya kenapa berbuat baik, dan ada rezeki untuk berbuat baik, ada kesempatan untuk melakukannya. Kausalitasnya dibuatkan oleh Allah untuk berbuat baik. Kausalitasnya dibuatkan oleh Allah untuk berbuat tidak baik. Dan diberi balasan. Baik kepada kita yang berbuat baik, ataupun kepada pasangan kita, atau kepada anak keturunan kita. Kita tidak tahu kepada siapa diberikan balasan atas perbuatan kita. Kalau kebaikan
otomatis pasti dapatkan kebaikan juga. Tapi kalau ketidakbaikan, otomatis ketidakbaikan juga yang didapatkan. Sama, hanya kalau dalam istilah tertentu namanya orang itu kualat. Akibat perbuatan buruk mendapatkan balasan yang buruk juga. Namanya kualat. Sering disebut orang seperti itu. Kalau kebaikan jangan disebut lagi, ya sudah, ya baik semua. Istilah tersendiri untuk kebaikan. Kalau orang zaman sekarang ya balasan atas kebaikannya, pahala kebaikan. Kalau pahala keburukan, ketidakbaikan, ya bukan pahala namanya tapi kualat. Makanya kita berhati-hati. Karena tahu dipertanggungjawabkan. Nah, setiap hari kita introspeksi diri, diberi jalan oleh Allah untuk introspeksi diri, untuk istighfar setiap hari, setiap kali habis melaksanakan perbuatan. Yang baik maupun yang tidak baik. Yang tidak baik semoga diampuni dan tidak diulangi lagi. Yang baik semoga dijadikan amal ibadah oleh Allah. Dipandang sebagai amal kebaikan kita. Dan kesadaran itu dimunculkan. Tunduk dan patuh kepada Allah walaupun dimulai dari keterpaksaan, tetapi karena bertambahnya ilmu, bertambahnya pengetahuan, keterpaksaan berubah menjadi kesadaran. Tingkatkan lagi ilmunya, dimunculkan lagi kesadarannya. Saya sholat bukan karena perintah orang tua. Saya berbuat kebaikan bukan karena perintah orang tua. Saya meninggalkan yang tidak benar bukan perintah orang tua, tapi itu perintah Allah. Seyakin-yakinnya bahwa setiap kali perbuatan amal ibadah sekecil apapun berasal dari Allah dan dipertanggungjawabkan. Terserah semua atas kehendak Allah. Apapun yang kita lakukan yang menjadi takdir buat kita, tidak pernah berpikir akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan atau yang tidak baik dibalas dengan tidak baik. Yang saya laksanakan hanyalah tunduk dan patuh kepada Allah. Manut, ikut. Siapa yang ikut selamat, siapa yang tidak ikut tidak selamat. Cara gampangnya seperti itu. Ikut selamat, tidak ikut tidak selamat. Ikut kemana? Ikut pada perintah Allah. Kenapa? Karena sudah menyadari segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan. Ikut perintah Allah selamat, tidak ikut perintah Allah tidak selamat. Selamat masuk neraka, masuk surga, tidak selamat masuk neraka. Enggak panjang-panjang penjelasannya. Dimulai dari mana? Dari kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepada Allah dan dipertanggungjawabkan. Hidup kita sebagai manusia berasal dari Allah. Diberi takdir untuk beraktivitas. Begitu dilahirkan, beraktivitas, beramal ibadah sampai waktu yang ditentukan, akhir hayat, kematian datang, kita kembali kepada Allah. Dan semoga kembalinya kita kepada Allah adalah kembali sebagai penduduk surga. Dari mana kita bisa memprediksi? Dari perbuatan kita sehari-hari. Amal ibadah kita sehari-hari. Introspeksi diri. Besok beramal ibadah lagi. Introspeksi diri lagi. Istighfar lagi. Besok begitu beramal ibadah. Aktivitas sehari-hari.
Tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji. Berolahraga, belajar, memasak, mencuci, bekerja di luar rumah ataupun di dalam rumah. Aktivitas, amal ibadah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah, dari Allah. Selalu kita ucapkan setiap sholat. Tapi kadang-kadang kita lupa. Sebagian ada yang lupa, tidak semua. Kadang-kadang terucap sesuatu yang tidak menyenangkan. Kadang-kadang melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Nah, untuk itu istighfar. Namanya lupa, karena manusia itu lupa dan salah. Nah, segera istighfar, introspeksi diri. Tujuannya apa? Untuk menjadi hamba yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Dengan kejujuran yang kuat, tunduk dan patuh melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya untuk menjadi hamba yang berserah diri secara totalitas hanya kepada Allah. Salam kejujuran.